I put all my energy, all my effort, semuanya aku taruh di situ, di taruhan terakhirku, di usia terakhirku di Idol itu. Katanya hari pertama kuliah udah merasa bahwa kayaknya saya mengambil keputusan yang salah. Betul sekali. Kenapa? Aku ada di masa dimana aku merasa laguku tidak ada yang hits, laguku tidak ada yang laku, pekerjaanku, off airku semakin menurun. Kadang aku tuh insecure untuk apa ya? Untuk bahkan untuk naksir sama orang aja, kayak kadang aku ngerasa kayaknya gue kurang layak deh untuk naksir sama dia. Percaya padaku, dia takkan meninggalkanmu. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan di Zero to Hero hari ini saya bersama sosok yang luar biasa, Noella. Hai Kak Meli. Kak, aku merasa sangat terhormat diundang kakak hari ini. Thank you for having me. Thank you so much. Aku yang thank you. Terakhir kali saya ketemu sama Noella tuh rambutnya masih segini. Iya. Lebih pendek dari kakak ya? Lebih pendek. Segini, bener-bener. Betul. Karena waktu itu kita acara bareng-bareng di Semarang. Betul. Ya kan? Itu berapa tahun yang lalu Kak, ya? aduh kayaknya 4 tahun lalu apa ya? Iya, dilihat dari panjangnya rambut kalau segini sampai segini berarti selama itu kita gak ketemu. Iya, tapi happy to see you again. Terima kasih Kak, aku juga sangat happy bisa ketemu Kak. Sama-sama, selalu bubbly, selalu ceria, selalu penuh dengan energi. Thank you Kak. Gitu, itu emang udah ciri khas dan emang kepribadian kamu dari kecil ya? Sepertinya iya. Sepertinya iya. Oke, tapi kalau kita dengar Noella, ini perpaduan yang unik dan luar biasa ya. Jadi Batak ditambah Papua sama dengan Noella. Yes. Gitu. Saya adalah anak 1000 pulau. Kayaknya Indonesia sejati itu ada di diri saya gitu. Karena saya dari Papua, Mama Batak, tapi dari saya lulus SMP saya sekolahnya di Jawa, di Sidoarjo. Saya kuliah di Surabaya, kemudian saya nyanyi keliling Indonesia di kafe-kafe. Jadi saya selalu menyebut diri saya si Bolang, anak 1000 pulau. Oh sih, karena memang dari ujung ke ujung iya, ya. Benar. Oke, tapi lahir di Papua. Lahir di Papua. Berapa lama tinggal dan besar di Papua? Aku lahirnya di Wamena sampai lulus. Aku di Papua itu sampai kelas 4 SD. Kemudian papaku itu dapat sekolah pendeta di UKSW Salatiga. Jadi kelas 4 SD kami sekeluarga pindah ke Salatiga. Sampai kelas 2 SMP kami balik lagi ke Papua. Jadi cuma 1 tahun SMP kelas 3. Terus aku dapat beasiswa dari Departemen Pendidikan Pusat untuk anak-anak Papua yang berprestasi. Dikirimlah SMA di Sidoarjo. Gitu. Jadi memang sempat bolak-balik pindah-pindah ya. Betul. Oke, tapi pengalaman 1 tahun ketika waktu SD pada saat itu, walaupun waktunya singkat, tapi itu menjadi pengalaman yang cukup memorable. Memorable dalam arti bukan berarti indah ya, tapi itu is a culture shock dan itu sempat menjadi satu hal terberat yang harus kamu alami di usia muda pada saat itu ya. Betul, waktu pindah itu. Iya. Betul. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi aku Wamena itu kota kecil kan. Wamena tuh kota kecil. Sampai sekarang pun masih kota kecil gitu. Jadi dan papaku tuh pendeta, jadi sering terbang ke pedalaman Papua untuk tugas di sana. Nah, aku tuh dekat banget sama papa. Dari kecil kalau papa terbang ke pedalaman aku ikut gitu. Aku ingat aku tuh jalan kaki berkilo-kilo sama papa untuk ke satu tempat untuk doain orang gitu. Kita sampai di rumahnya, wah kaki kita berdarah, nggak tahu lah kita injak apa aja gitu kan. Maksudnya sepedalaman itu Papua gitu. Aku ingat waktu itu keluarga aku pernah ikut papa karena 1 bulan di pedalaman. Kami sekolah. Kami pindah sekolah, namanya anak kelas 1 SD masih semangat ya Kak sekolah ya. Tapi waktu sampai di sana, atapnya cuma jerami, bawahnya tanah, terus cuma 1 ruangan. Terus aku waktu itu kelas 1, aku gabung sama kelas 2, kelas 3 gitu, gurunya cuma 1 gitu. Dan yang buat aku kaget, teman-teman aku nggak pakai baju, cuma aku yang pakai baju waktu itu gitu. Itu hal yang apa ya? Hal yang untuk anak umur
6-7 tahun itu hal yang mungkin sangat mengagetkan buat aku. Ketika aku pindah ke Salatiga, gedung sekolahku 2 lantai, ada kantin, ada lab, ada perpustakaan, dan kelas 1 aja ada 1A, 1B apa segala macam gitu. Terus aku melihat segala macam fasilitas itu dibanding dengan aku di Papua, itu kayak itu hal yang membuat aku sangat tercengang. Aku kaget banget gitu. Kayak wah, kenapa tempat aku bisa setertinggal itu gitu. Dan aku waktu di Salatiga aku dapat banyak sekali fasilitas, dan salah satu hal yang membuat aku cukup stres di anak usia segitu adalah aku di Papua aku hitungannya pinter Kak. Aku selalu ranking 1. Pas aku pindah ke Salatiga, boom, ranking 20. Aku sampai nangis pulang aja ke Papua. Makanya karena mungkin belum bisa bersaing gitu. Karena kalau di Papua ya fasilitasnya cuma segitu. Di Salatiga banyak yang lebih pintar, banyak yang lebih maju gitu. Aku ngerasa aku sangat tertinggal gitu dari segi culture maupun segi waktu itu otak waktu itu. Tapi puji Tuhan aku punya orang tua yang sangat baik. Jadi mamaku tuh pulang sekolah dia ulang lagi apa? Aku belajar lagi di rumah, nulis lagi. Jadi nangis-nangis diajarin sama dia sampai akhirnya SD dari ranking 20-an terbelakang itu sampai ya SMP aku bisa masuk 5 besar di sekolah gitu. Jadi ya itu hal yang cukup shock untuk dialami di anak usia segitu sih Kak. Tapi aku bersyukur hal itu terjadi. Ya memang sesuatu yang wajar ya. Karena kan pindah ke lingkungan yang baru, bukan hanya lingkungannya saja yang berbeda, tapi kan juga culture-nya sedikit berbeda. Dan apalagi temannya juga semua baru ya, dan apalagi namanya juga anak-anak ya. Ketika mereka berkomentar, ketika mereka melakukan pertemanan, mungkin tidak sedewasa orang dewasa pada umumnya. Betul sekali ya kan? Betul. Orang dewasa aja kadang-kadang kekanak-kanakan gitu, apalagi anak-anak. Dalam arti kadang-kadang mungkin mereka maksudnya bercanda, ya tapi itu bisa jadi melukai hati. Betul. Waktu kecil juga sempat dibilang hitam, keriting. Ya dibully mungkin dibully secara fisik, karena kalau sekarang aku menyadari kalau mungkin karena kurangnya edukasi. Waktu di Salatiga nggak banyak orang Papua, nggak banyak orang yang berkulit hitam dan berambut keriting. Dan kebetulan SD tempat saya sekolah itu memang salah satu SD yang paling bagus di kota Salatiga, dan rata-rata memang anak-anak pintar di situ. Dan rata-rata ya berkulit putih dan berambut lurus. Jadi ketika tiba-tiba ada satu orang yang sangat berbeda, tentu saja itu menjadi pusat perhatian gitu. Itu menarik perhatian anak-anak yang lainnya. Seringlah kayak dibilang keriting, hitam, apa segala macam. Mungkin waktu itu sedih gitu. Tapi sekarang saya ngerti, mungkin mereka belum pernah melihat sebelumnya. Jadi saya terbilang unik waktu itu. Memang sedikit banyaknya efek terhadap hati dan mental. Saya dulu lama loh Kak, selalu kayak malu punya rambut keriting. Jadi kalau waktu SMP, SMA tuh udah ada bonding terus gitu. Tapi sekarang saya mulai embrace myself, mulai bisa nerima kalau keriting tuh cantik, kulit coklat itu eksotis, gitu. Ya itu setelah saya melalui banyak proses dan tahap ya Kak ya. Tapi memang di awalnya ya mungkin karena sering dibandingkan jadi dan melihat kalau semua teman saya yang cukup berbeda, jadinya pengen ikut sama orang lain gitu. Padahal perbedaan itu yang akhirnya menjadi keunikan. Iya kan? Maksudnya ya you are special because you are you. Iya kan? Bukannya dia, bukannya siapa-siapa. Betul. Tapi butuh proses sih, memang gak mudah. Butuh proses banget. Bagaimanapun juga, walaupun ada orang bilang masuk telinga kiri, biarin aja lah keluar telinga kanan. Tapi kan untuk masuk telinga kiri keluar telinga kanan kan lewat ini juga. Lewat sini juga masih dipikirin. Berarti kan sempet numpang lewat juga. Betul kan. Betul ya, kan. Jadi, betul banget. Jadi sesuatu yang wajar sih. Oke. Tapi bagaimana nih awalnya kamu mengetahui bahwa kamu suka nyanyi dan memang punya talenta dan memang itu that's really your life, music is your life. Itu dari sejak umur berapa? Aku ingat mama tuh pernah cerita, jadi dan itu masih teringat sampai sekarang. Karena aku tumbuh di keluarga pendeta, jadi aku aktif di gereja. Belum TK nih, kata mama kamu tuh emang udah banci tampil dari dulu kata mama. Belum TK, belum sekolah nih. Jadi ada paduan suara anak-anak nyanyi ngisi di gereja. Mereka aku suka ikut aja, aku nggak tahu lagunya, aku belum bisa nyanyi, jadi aku cuma ikut masuk, tek berdiri,
2 baris, terus mereka nyanyi, aku senyum aja, terus mereka keluar, aku ikut keluar. Jadi cuma mau tampil doang. Iya. Dan memang mungkin rasa percaya diri sejak dini sudah ada, sejak masih kecil. Jadi sejak itu setelah mama tahu kalau aku suka nyanyi, papa tuh suka kayak, ayo nyanyi di Natal ya, oke, nyanyi di Paskah ya, oke, main drama ya, oke, apapun yang disuruh, baca puisi ya, oke. Aku tuh pernah menjadi penyiar cilik di Wamena, masih TK, dan mewawancarai bupati, terus anggota TNI apa segala macem. Jadi mereka kasih list pertanyaan, aku tanya. Wow. Iya, itu mama cerita. Dan jadi ternyata dari TK aku dapat honor, Kak. Oh iya. Iya. Dan mama baru cerita, dan aku kayak, oh mungkin memang dari kecil tuh ada rasa percaya diri untuk tampil di depan umum tuh nggak takut. Jadi aku sangat mudah disuruh untuk tampil di acara apapun. Nah memang pada akhirnya kayak nyanyi itu yang lebih keluar. Jati dirinya itu ya itu aku menyadarinya setelah malah lulus SMA gitu. Jadi aku SMP udah ngeband, SMA aku ngeband. Nah lulus SMA aku kuliah. Aku ingat aku ke satu kafe yang ada live musiknya. Terus bagi aku penyanyi yang lagi nyanyi di panggung itu keren banget. Jadi aku tuh nggak pernah punya cita-cita jadi artis, Kak. Aku cuman kayak pengen, ya ampun mau nyanyi di panggung aja tuh udah seneng banget gitu. Jadi kayak nyanyi tuh, ya nyanyi is my passion gitu. Aku tidak pernah bahkan kalau ditanya waktu ikut Idol, kamu ini nggak mikir jadi juara nggak? Enggak. Karena aku cuma mau nyanyi aja. Karena ya segitu cintanya aku sama nyanyi. Aku cuman pengen ada di panggung, nyanyi, udah gitu aja. Oke. Dan memang berawal dari sebuah keinginan kan. Tapi dari keinginan itu ya akhirnya bisa menumbuhkan talenta-talenta, dan akhirnya keinginan itu membuka kesempatan juga. Yang awalnya kamu duduk di kafe ngelihat, wah enak, wah keren banget nih penyanyi di kafe. Akhirnya kamu juga jadi nyanyi dari kafe ke kafe kan. Ya kalau dalam istilah yang kamu bilang, ngamen dari kafe ke kafe. Betul. Saya pengamen keliling. Kak, boleh sambil nggak? Oh iya, boleh dong. Saya pecinta kopi. Noella tuh pecinta kopi banget ya. Yes. Ini kopi aren susu ya. Hope you like it, especially pasti suka. Silakan. So good. So good. Thank you. Aku juga pecinta kopi. Bisa babungkus? Bisa babungkus. Thank you. Yes, jadi lanjut ya. Siap. Yes, oke. Tadi akhirnya kamu mulai ngamen dari kafe ke kafe. Jadi pada saat itu masih SMA atau udah kuliah? Kuliah. Oh, udah kuliah. Oke. Itulah titik kegagalan kuliahku. Karena aku sibuk nyanyi, aku tidak pernah kuliah. Aku nggak bisa fokus di 2 tempat, Kak. Aku sangat nggak bisa multitasking. Jadi kalau fokus di satu situ terus begitu. Ya, awalnya ambil kuliah jurusan apa sih? Hubungan internasional. Oke. Di Universitas Erlangga Surabaya. Iya, dan katanya hari pertama kuliah udah merasa bahwa kayaknya saya mengambil keputusan yang salah. Betul sekali. Kenapa? Kan baru hari pertama. Iya. Jadi ya itulah ya, Kak. Mungkin kita di masa lalu kurangnya apa ya, kurangnya berpikir ke depan mungkin ya. Jadi dulu pikiran aku cuma mau nyanyi. Jadi waktu orang tua bilang, kamu kuliah kedokteran ya, aku bilang enggak deh, aku nggak suka sama sekali, yang lain aja. Terus ya udah HI. Oke, aku tidak pernah cari tahu HI itu apa. Aku tidak pernah tahu kalau hubungan internasional itu adalah ilmu politik. Aku tidak pernah tahu, karena tujuanku untuk kuliah HI supaya aku tetap bisa ngeband di Surabaya. Motivasinya udah salah dari awal. Jadi cuman ngikutin mau orang tua aja. Ya udah, orang tua maunya kuliah deh. Yang penting di Surabaya dan aku bisa ngeband, itu aja gitu. Jadi memang kurang komunikasi juga sama orang tua. Aku maunya apa. Jadi cuman dia ikut-ikut aja. Orang tua bilang apa ikut aja gitu. Jadi aku nggak komunikasikan perasaanku juga tentang kuliah atau apa segala macam itu. Dah akhirnya pas kuliah, bener yang kata kakak tadi. Hari pertama kuliah, kayaknya aku salah tempat nih. Salah nih aku di sini nih. Jadi ya dari awal udah merasa nggak happy. Akhirnya ketemu teman-teman nyanyi kafe, enjoy di kafe, nggak pernah kuliah sama sekali. Cuman datang ketika ujian. Ya gimana mau? Gimana nggak di DO gitu, Kak? Cuman datang ujian dong. Udah akhirnya aku semester 3 aku sepertinya di drop out. Dan ya sejak itu aku memutuskan untuk nyanyi secara profesional, dalam artian ya aku hidup dari nyanyi gitu. Karena langsung orang tua marah, stop semua pengiriman, dan kayak bener-bener hidup
ya dari diriku sendiri. Oke, itu salah satu momen yang mengubah hidup kamu ya? Sangat. Iya, karena pada saat itu juga sebenarnya orang tua benar-benar marah, literally sangat marah, sampai nggak ngomong selama 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oke. Aku tuh baru tahu. Aku pikir selama ini cuma 2 tahun. Kemarin aku baru pulang 2 minggu lalu. Terus aku kowio sama papaku. Terus papa bilang, kita nggak bicara 5 tahun. Terus aku pikir-pikir, iya, jadi kita nggak ngobrol selama 5 tahun. Dari 2007 ketika aku selesai tahu sampai 2011 waktu adikku wisuda. Dari 2006 sampai 2011 waktu adikku wisuda. Baru itu kita ketemu. Itu pun masih kayak dia nggak mau lihat muka aku, papaku nggak mau lihat muka aku. Kalau mama pasti ya udahlah ya, udah kayak maafin, udah kayak apa gitu. Tapi papaku orang yang cukup keras gitu. Jadi akhirnya sampai aku masuk Idol itu momen dimana dia bilang dia masuk ke kamar, terus dia berlutut, terus dia berdoa dan dia bilang, Tuhan, aku minta ampun kalau dulu aku pernah kutuk Lia. Aku panggilan rumahnya Lia. Aku pernah mengutuk Lia waktu dia nggak kuliah. Dia bilang, kamu nggak akan jadi apa-apa, kamu nggak akan bisa apa-apa, kamu terserah hidupmu seperti apa, kamu bukan anakku lagi gitu. Jadi dia doa, dia bilang, aku mau tarik. Kalau memang ini jalannya Lia, tolong bantu Tuhan buka jalan. Itu waktu aku masuk Idol. Kenapa menurut kamu apa yang membuat papa kamu begitu kecewa sampai segitunya gitu dengan kamu berhenti dari kuliah? Karena dia punya harapan yang besar sama aku. Aku anak pertama dari 4 bersaudara dan aku sangat secara emosional sangat dekat sama papa. Yang tadi aku cerita kakak, papa ke pedalaman aku ikut, adik-adikku nggak ikut. Jadi dia selalu bawa aku untuk temenin dia pelayanan apa gitu. Jadi mungkin dia sayang banget sama aku dan dia punya harapan yang sangat besar untuk aku nantinya ketika aku sukses aku bisa bantu adik-adikku kuliah gitu, karena kami secara ekonomi kami dari ekonomi yang menengah gitu, kami ya bisa dibilang cukup aja gitu ya, jadi nggak terlalu berlebihan gitu. Jadi dia berharap aku nantinya bisa bantu adik-adikku. Nah ketika aku gagal mungkin harapannya dia pupus bagi dia. Dia nggak tahu kan kalau mungkin aku punya jalan yang lain gitu. Jadi dia sangat kecewa, dia sangat marah dan ya itu masa-masa yang cukup susah sih waktu itu buat aku. Iya, dan berarti selama 5 tahun itu bukan hanya tidak berkomunikasi ya, tapi berarti kamu benar-benar harus hidup sendiri. Betul. Di Surabaya pada saat itu. Betul. Oke, dan mandiri. Betul. Oke. Betul. Itu benar-benar stop semua uang makan, uang jajan apa segala macam, dan aku betul-betul hidup hanya dari nyanyi. Kalau ada job nyanyi aku hidup, kalau nggak ada job nyanyi ya udah. Berapa lama kamu berada dalam situasi itu sampai akhirnya kamu ada breakthrough yang berikutnya? Jadi aku merintis sebagai penyanyi kafe itu sebelum aku jadi kayak penyanyi yang waktu itu ada band aku di hire secara profesional oleh satu kafe yang cukup besar gitu. Nah sebelum itu aku masih kayak kafe kecil gitu. Aku tuh pernah Kak dulu kayak dibayar nyanyi 3 jam 35.000. Yes. Jadi selama aku nyanyi di restoran itu 1 bulan aku dibayar 140.000 untuk nyanyi 4 kali, 1 kali nyanyi 3 jam. Jadi ya itu masa-masa yang, tapi balik lagi karena aku suka nyanyi, aku passion di situ, jadi aku sangat enjoy gitu ya. Aku mencukupkan apa yang ada aja gitu. Nah waktu itu dari yang start di angka segitu sampai akhirnya aku bisa punya gaji tetap sebagai penyanyi per bulannya gitu ya. Nah waktu itu aku ingat tahun 2012 aku tuh cukup settle lah hitungannya untuk penyanyi. Aku bisa dapat gaji kayak 4,5 juta gitu ya. Itu di luar makan, di luar apa segala macem gitu. Jadi kayak wah itu udah cukup banget lu ya, kayak udah bisa hidup lah gitu. Nah sampai akhirnya aku pikir aku harus naik level. Aku nggak mau ada di situ terus jadi nyanyi kafe terus sampai kapan gitu. Dan waktu itu kan kehidupannya nyanyi kafe kan dunia malam terus kan. Kayak aku rasa wah ini hancur lama-lama badan nih. Jadi kayak aku cari cara supaya aku bisa naik step. Gimana caranya nggak di situ lagi dan bisa hidup yang lebih baik. Waktu itu aku pikir aku mau ikut audisi Indonesian Idol ini. Dengan tujuan setidaknya ada pintu terbuka aku untuk jadi backing vokal artis. Aku pikir kalau aku jadi backing vokal artis, seenggaknya aku punya teman-teman yang backing vokal, mereka hidupnya cukup lah. Dan itu ya mereka bisa hidup cukup baik gitu. Aku pikir
oke lah, seenggaknya ini jadi batu loncatan aku untuk jadi backing vokal artis di Jakarta. Udah gitu aja. Cuman sependek itu aja. Jadi nggak pernah kayak mimpi jadi jadi penyanyi apa, bahkan sampai nggak pernah sampai mikir jadi pemenang Indonesian Idol tuh tidak pernah. Gitu. Cuman kayak hanya apa ya, keinginan untuk mau keluar dari posisi ini dulu aja deh gitu. Iya, karena memang gak mudah sih, karena kamu juga kalau di kafe gitu kan nyanyi juga harus malam, ya kan, dan capek jam 10 malam, aku baca sampai 10 malam sampai jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Betul, gitu. Betul. Jadi memang of course kamu mencintai yang kamu lakukan, yaitu nyanyi, ya tapi kalau misalnya dengan environment yang lebih baik lagi, why not? Betul ya, dan sekali. cara untuk mendapatkan environment itu ya dengan mencoba. Betul. Oke. Seperti yang kamu ceritakan di buku I'm Possible. Thank you so much sudah berbagi kisah. Aku yang terima kasih sudah dilibatkan Kak. Aduh. Thank you so much nih. Dan aku ingat banget karena di kalimat pertama Noella bilang, don't be afraid to fail, be afraid not to try. Betul. Karena kalau kamu nggak mencoba ya kamu nggak akan tahu. Betul sekali. Sama seperti ketika kamu memberanikan diri untuk mengikuti kompetisi Indonesian Idol. Betul sekali. Begitu ikut kompetisi bukan berarti dijamin menang. Betul. Tapi kalau nggak ikut ya udah pasti kalah. Betul. Ya Betul kan? sekali Kak. Oke. Dan terbukti ikut pertama kali nggak menang. Betul. Nggak lolos bahkan. Nggak lolos pertama kali, kedua kali nggak lolos. Mending Kak lolos. Baru juri, kan tahapan juri tuh banyak sekali sampai kita ke juri utama. Gitu. Jadi ada 1, 2, 3 beberapa tahapan baru kita ke juri artis yang juri utamanya. Itu dari awal tahapan itu udah gagal. Yang pertama, audisi yang pertama kan tahun 2005. Betul, di itu Surabaya. Sampai mana tuh? Tahap tertinggi. terjauh. Sampai di juri pertama. Jadi kita disuruh masuk 10 orang cuman nyanyi less than 1 minute. Jadi cuman kayak nyanyi. Oke, silakan tunggu di luar. Nggak lolos. Yes, baru paling depan. Seleksi paling depan banget. Paling depan itu udah nggak lolos. Yang kedua juga sama. Seleksi paling depan nggak lolos. Makanya kenapa aku bisa kasih kata-kata itu Kak, karena dari seleksi dari audisi yang kedua sampai yang akhirnya kemarin aku ikut lagi 2014, aku takut untuk coba. Aku takut gagal. Karena aku rasanya gagal tuh nggak enak banget gitu. Jadi waktu itu aku merasa kalau aku malu untuk coba lagi, aku udah dandan, aku udah apa, terus aku nggak masuk. Dan waktu itu aku bilang ke teman-teman, jadi aku malu untuk orang-orang tahu kalau aku gagal gitu. Jadi aku nggak mau coba sampai akhirnya aku lihat Kak Regina Idol dengan ceritanya dia 7 kali audisi, yang ke-7 menang, 6 kali gagal di depan persis kayak aku. Terus aku langsung kayak setidaknya aku coba. Daripada aku nggak coba sama sekali dan aku nggak tahu gitu. Kalau aku coba gagal itu masih lebih aku bisa bangga sama diriku lah. Aku jadi melangkah untuk mencoba itu sangat susah buat aku waktu itu Kak. Iya, apalagi karena sudah pernah gagal sebelumnya. 2 kali lagi. Ya kan? Betul. Tapi kamu tetap memantapkan hati dan oke, kita coba lagi. Ya kan, Regina aja coba 7 kali, saya baru 2 kali. Iya, benar. Sempat malu juga. Ya Allah, baru 2 kali gagal, udah nggak mau coba. Jadi memotivasi diri untuk ya coba aja. Cuman memang saat itu motivasinya nggak yang gimana-gimana gitu. Pokoknya yang penting aku lakukan ini untuk diriku sendiri. Aku tahu kalau aku punya harapan untuk aku punya kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi istilahnya lebih nothing tulus dan lebih tulus aja gitu. Kalau awal tuh udah kayak kepedean, suara gue bagus pasti gue menang apa gitu kan. Jadi kayak Tuhan kayak nggak kasih deh, emang dari awal udah sombong gitu kan. Tapi waktu itu nyobanya emang kayak tulus aja. Ya aku pengen punya kehidupan yang lebih baik gitu. Oke, that's a very good quote loh. Ya kan, pokoknya nothing tulus, yang penting tulus aja. Tulus dalam arti itu tulus dari hati gitu kan. Bener nggak? Betul. Iya. Oke, jadi kan audisi pertama gagal. Bahkan di tahap yang paling depan aja, garda depannya aja nggak lolos gitu kan. Kedua juga sama gitu, nggak improve lagi dari yang sebelumnya. Kan sama tetap. Tapi yang ketiga begitu bukan hanya berhasil tapi lancar banget. Banget tuh dalam arti bahkan nggak pernah sampai ke bottom 3. Iya nggak? Dan it's always like wow, keren banget dan selalu di atas, selalu berhasil. Menurut kamu sendiri apa yang kamu lakukan berbeda dibanding yang sebelumnya? Kenapa yang sebenarnya gagal sekarang tiba-tiba bukan hanya berhasil tapi berhasilnya tuh wow kayak bumi dan langit. Apakah ada sesuatu yang dilakukan berbeda? Aku rasa karena aku lebih fokus Kak. Jadi waktu di Idol itu aku mengamati
teman-teman aku yang gagal, jadi kan kita dieliminasi setiap minggu dieliminasi. Aku mengamati rata-rata teman-temanku yang gagal ini mereka nggak fokus. Jadi ada beberapa temanku sampai, aduh kayaknya gue nggak kuat deh, kayaknya gue kangen mama deh, kayaknya apa. Wah itu pasti besokannya dia dieliminasi gitu. Jadi ketika aku rasa ketika mereka hilang fokus, mereka benar-benar itu efek ke mereka punya penampilan. Nah waktu itu aku punya goal yang sangat simple. Aku ingat kita live-nya hari Jumat. Jadi goal aku adalah setiap hari Jumat aku bisa lolos. Itu aja. Jadi aku nggak pernah goalku sampai juara, nggak. Jumat ini semua laguku hafal, aku bisa kasih yang terbaik, aku lolos ke next step. Itu aja. Jadi aku fokus ke hari Jumat. Lagu hafal ini materinya aku pokoknya fokusnya ke situ gitu. Jadi sepertinya karena aku benar-benar konsentrasi dan taruh fokus di satu titik itu, aku bisa lewatin satu persatu tahapnya gitu. One step at a time ya. Yes. Pokoknya satu langkah ke depan dan fokus dengan hal itu, berikan yang terbaik, nggak usah mikir jauh-jauh lah. At least kita benar-benar memprepare, memikirkan, mempersiapkan dan melakukan yang terbaik untuk apa yang ada di depan kita. Betul sekali. Oke. Apakah mungkin karena ini kesempatan terakhir kamu, jadi kamu like you treasure it more, lebih di kayak wah harus dapat banget nih? Ya, sepertinya mungkin gitu, karena waktu itu aku tuh bener-bener kayak oke, kalau aku nggak lolos, aku nggak bisa jadi apa-apa di sini, karena itu batas terakhir usia untuk audisi Indonesian Idol. Aku doa dan aku bilang, Tuhan, aku gambling my life di sini, kalau nggak ya udahlah. Karena orang tua aku udah minta aku pulang ke Papua untuk kerja di Papua, jadi pegawai negeri, jadi apapun di Papua, karena mungkin mereka pikir nih anak saya nih merantau nggak jelas di sana, kerjaannya juga nggak jelas gitu. Jadi aku bilang ya aku taruh semua taruhanku di sini. Kalau aku nggak berhasil, ya kalau rencana Tuhan aku pulang ke Papua, aku pulang ke Papua gitu. Jadi memang mungkin benar. Jadi aku kayak I put all my energy, all my effort, semuanya aku taruh di situ, di taruhan terakhirku, di usia terakhirku di Idol itu. Ya. Dan dengan kesungguhan akhirnya Tuhan menghadiahkan hal itu untuk kamu. Ya, mungkin memang itu udah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya ya. Kan kadang seringkali kalau kita berdoa kan Tuhan pasti selalu menjawab. Bener nggak sih? Betul, aku percaya, karena kalau misalnya kadang-kadang orang bilang doa aku kok belum terjawab, doa aku kok nggak pernah dijawab Tuhan. Padahal sebenarnya doa kita selalu dijawab. Cuma jawabannya beda-beda aja. Betul. Atau mungkin kamu belum siap untuk mendapatkan itu. Betul. Karena Tuhan selalu menjawab, jawabannya adalah ya, oke, sekarang, atau enggak nanti. Betul. Saya kabulkan tapi nanti, enggak sekarang, atau ya enggak usah deh, saya punya yang lebih baik lagi buat kamu. Bener enggak? Dan ternyata apa yang kamu impikan, apa yang kamu doakan berhasil kamu capai. Gimana rasanya? Itu ya. Jadi mungkin gini Kak, yang tadi aku bilang nothing tulus tapi tulus. Jadi karena aku itu tidak punya ekspektasi apa-apa. Maksudnya kalaupun aku menang puji Tuhan, kalaupun enggak ya udah aku mau, ya mungkin aku bisa menjalani hidupku dengan hal yang lain. Salah satu hal terbaik yang aku dapat waktu di Idol selain aku menjadi juara adalah aku membawa nama Papua. Yang itu efeknya luar biasa banget. Karena aku adalah perempuan pertama dari Papua yang masuk ke Grand Final dan memenangkan Indonesian Idol. Dan aku adalah perempuan Papua pertama yang ada di pemenang Indonesian Idol, berarti di industri musik gitu. Jadi waktu itu orang Papua bangganya gila-gilaan gitu sama aku. Nah, aku nggak sadar Kak kalau aku akan bawa Papua. Aku nggak sadar. Ternyata secara tidak langsung itu ya karena aku orang Papua gitu. Jadi waktu aku menang, waktu aku Grand Final Indonesian Idol, bahkan dari Gubernur Papua kasih 200 juta berbentuk voucher dibagi ke masyarakat Papua di seluruh jalanan untuk SMS aku. Wow. Ada beberapa departemen di Papua yang mereka menurunkan perjalanan dinas untuk nonton Noella Grand Final di Jakarta. Wow. Itu Papua itu bener-bener kayak terkena demam gitu, kayak mereka bertaruh ketika aku menang Indonesian Idol, mereka merasa kalau Papua punya sesuatu, punya nama nanti di Indonesia gitu. Karena memang selama ini Papua itu ya kita tahu banyak hal yang tertinggal gitu. Jadi ketika ada satu hal yang menonjol dari Papua,
satu Papua bersekutu bersatu supaya bagi mereka kemenangan aku tuh kemenangannya Papua gitu. Nah itu hal yang aku tidak sadari, tapi ternyata itu jadinya terbawa gitu. Jadi waktu aku menang Indonesian Idol di Papua, mereka pawai. Aku ingat aku menang itu sekitar jam 12 waktu Indonesia Barat. Jadi di Papua jam 2 pagi. Mereka pawai keliling kota, ratusan motor dan mobil sampai jam 6 pagi untuk merayakan kemenangan aku. Jadi segitu, aku juga merinding. Aku ngomongnya aku merinding. Iya, aku juga. Jadi maksudnya mereka segitu bangganya atas pencapaian aku. Jadi ternyata pencapaian aku bukan cuma untuk diriku sendiri, tapi untuk bangsaku Papua yang kucintai itu. Ternyata itu menjadi sesuatu hal yang terimpact luar biasa juga untuk Papua gitu. Jadi aku merasa ini bukan kemenanganku gitu. Ini kemenangannya orang Papua yang mungkin dulu merasa tertinggal, merasa kurang, merasa nggak bisa, merasa nggak tampil. Dan ketika aku menang membawa nama Papua, satu Papua merasa menang juga gitu. Kalau ada orang Papua yang tampil di kancah nasional di Indonesia gitu. Jadi wah ini hal yang sangat tidak pernah aku bayangkan. Tapi ketika mungkin aku lakukan cuman bagianku aja, nothing tulus dan tulus itu, ternyata Tuhan kasih hal yang sangat jauh di luar ekspektasi aku sih Kak. Iya, karena apa yang kamu lakukan itu bisa bukan hanya menjadi inspirasi ya, tapi itu membangkitkan semangat, kepercayaan diri mereka juga, ya kan, membuat mereka jadi berani bermimpi besar lagi gitu, bahwa ternyata bisa kok. Dan yang kamu lakukan kan karena kamu benar-benar lahir dari Papua dan benar-benar melalui proses itu juga kan, proses dibilang anak keriting lah, hitam lah, gagal lah, susah lah, tapi ternyata berhasil. Tidak ada yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Betul sekali. If you never try, you'll fail, you'll never know. You never know. Benar. Oke, nothing tulus, yang penting tulus. Yes. Itu keren banget. Itu bisa jadi lagu, bisa jadi buku. Wah, ini buku barunya Kak Mary guys. Nothing tulus, yang penting tulus. Nothing tulus, yang penting tulus. Oke. Tapi berarti hal itu juga yang akhirnya mereconcile hubungan kamu dengan orang tua. Yes. Karena idol yang terakhir ini yang menang ini, gitu ya. Betul. Oke. Apa nasihat yang paling kamu ingat dari Papa? Waktu aku keluar dari rumah merantau di umur 16 tahun, aku keluar dari rumah, aku ingat Papa dan Papa tuh doa, dia sampai nggak bisa ngomong karena dia nangis melepas anak perempuan pertamanya ini untuk merantau jauh banget dari Papua gitu kan. Terus aku ingat banget dia kasih aku 2 pesan. Dia Mama dan Papa kasih aku 2 pesan. Yang pertama, jaga kehormatan keluarga. Ya jangan sampai ya kamu udah di sana ya kamu membawa kehormatan keluarga gitu. Yang kedua, jangan hamil. Jangan sampai hamil. Ini orang Papua nih. Ya maksudnya tapi itu hal yang aku bersyukur karena aku pegang sampai sekarang. Jadi aku menjaga diriku dengan aku bisa ya proud to myself kalau aku menjaga diriku sampai aku umur segini, ya menjaga kehormatan keluarga aku gitu. Jadi ya maksudnya itu kayaknya kayak anak masih lulus SMP udah diomongin kayak gitu, kayaknya apa banget sih Papa sama Mama kenapa ngomongnya begitu gitu. Tapi mereka tahu mungkin mereka nggak punya ada momen begitu lagi gitu. Dan ya itu kayak momen yang berharga banget ya, kami kumpul utuh sebagai satu keluarga. Setelah itu, setelah aku keluar dari rumah, adikku keluar dari rumah, sekarang mama papaku tinggal sendiri di rumah karena kami 4 bersaudara udah merantau semuanya. Oh, papa mama masih di Jayapura. Masih di Jayapura. Ya, sampai hari ini masih di Jayapura gitu. Jadi ya lucu sih, waktu itu aku kayak apa sih, kayak malu-malu tapi kesel gitu, kenapa sih harus dikasih tahu hal itu. Tapi memang mungkin ya itu yang tertanam juga sampai hari ini gitu ya. Menjaga ya kehormatan orang tuaku, ya berarti kehormatan keluargaku, kehormatan sekarang bahkan ya aku bisa bilang ya aku membawa kehormatan Papua juga dalam diri aku gitu. Betul. Jadi ya itu hal yang aku pegang sampai sekarang kan. Oke. Dan buat semua para orang tua, berarti ini aku selalu bilang sih, maksudnya kayak orang tua tuh kalau nasehatin kadang-kadang kan mereka juga berpikir bosen dinasehatin terus, anak saya nggak dengerin gitu. Tapi
dari pengalaman saya sebagai anak, sebenarnya apa yang masuk telinga kiri kesannya keluar telinga kanan, tapi sebenarnya itu masuk. Betul. Dan itu diingat gitu. Dan at any point of time di saat kita saat kita membutuhkan itu, tiba-tiba kayak ada suara yang mengingatkan kita kembali akan nasihat-nasihat itu. Betul. Jadi tepat pada sasaran, jelas, padat, singkat, langsung to the point. To the point banget, udah langsung gitu. Jangan sampai hamil ya kau. Apa sih? Tapi ya, iya, tapi itu realita. Apalagi untuk seorang anak gadis merantau, kita kan tahu ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Jadi intinya harus pintar-pintar menjaga diri. Betul, Kak. Gitu. Betul. Jadinya itu mungkin kayak kesannya kayak cuman pokoknya jangan sampai hamil, tapi akhirnya aku takut kan untuk coba narkoba, coba apa, jadinya takut. Jadi ya itu satu kalimat, tapi itu benar-benar buat aku bisa istilahnya fokus lah untuk bisa ya hidup yang benar gitu di pergaulan yang luar biasa kacau zaman sekarang. Ya nggak sih, Kak? Iya. Tapi aku dengar-dengar katanya kamu juga selalu suka insecure nih kalau naksir sama cowok. Aku pengen tahu informasinya Kak Mary siapa sih? Bener banget loh dari tadi. Iya, kita punya tim riset yang canggih. Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat tim kreatifnya Kak Mary. Bener gak sih? Iya. Oh iya? Iya, kadang. Oke, kenapa? Apa ya? Mungkin karena banyak kegagalan di percintaan ya. Jadi kayak kadang aku tuh insecure untuk apa ya? Bahkan untuk naksir sama orang aja, kayak kadang aku ngerasa kayaknya gue kurang layak deh untuk naksir sama dia. Kayaknya dia terlalu pintar, dia terlalu ini. Padahal kakak tahu kan aku sangat dekat sama Kak Regina kan. Iya. Jadi kalau aku udah mulai curhat, kayaknya dia terlalu bagus deh buat gue gini dulu. Ntar Kak Gina bilang, "Woi, lu tuh pemenang Indonesian Idol, lu bisa-bisanya ya, lu gak pede lu ya Allah." Nanti dia ngomel-ngomel gitu. Tapi ya mungkin tampaknya aku pede di depan, kelihatannya pede, tapi banyak hal yang sebenarnya aku tuh insecure dengan, mungkin nutupinya dengan pede, dengan apa gitu. Banyak strategi lah ya kita untuk menutupi kita punya kekurangan. Ya salah satunya aku juga itu, sebenarnya aku insecure, tapi aku nutupinya kayak sok pede, sok ini aja gitu. Aduh, aku tuh ya gitu, Kak. Ya, tapi setiap orang punya insecurity-nya sendiri-sendiri sih. Saya pun juga ada titik-titik di mana I feel so insecure about certain things gitu. Ya cuma kan at the end of the day kita punya Tuhan yang luar biasa, ya kan. Betul. Dan pokoknya pede aja sih. Betul. Pede. Ini informasi yang cukup personal. Oh iya. Aku cukup kagum nih Kak Mary bisa dapat info ini. Yes. Itu menunjukkan bahwa we put so much interest in you. Oh, thank you so much. Thank you. Yes, tapi tapi memang seperti itu sih. Maksudnya sometimes kadang-kadang kan pede. Betul. Pede itu percaya diri dan juga percaya dia. Ya, keren. Percaya diri dan percaya dia. Keren. Ya, percaya bahwa ya kita mampu, kita bisa, kita layak. Ya, dan juga percaya dialah juga yang akan memberikan kita orang yang memang sepadan, yang memampukan kita, yang memang layak juga untuk kita. Ya. Gitu. Wow, thank you Kak. Thank you. Dan, tapi ini membuktikan kalau aku juga manusia gitu. Maksudnya mungkin kalau kita sebagai public figure kayak di layar itu selalu sempurna, selalu oke, selalu apa. Tapi ya kita juga manusia gitu. Ada hal yang buat kita insecure, ada hal yang buat kita nggak pede. Walaupun kalau manggung sepede bintang di langit, seperti api membara, tapi ya pada the end of the day kita manusia juga, kita punya kekurangan gitu. Pasti. Aku kalau disuruh nyanyi depannya Noella aku juga nggak pede. Ya kan, aku suruh joget-joget TikTok itu juga nggak bisa. Aku nggak pede banget, itu bukan Mary Rana banget. Seriously. Jadi saya suka insecure dengan anak-anak milenial yang kayak kalau joget tuh bisa luas banget. Iya sih, bener sih Kak. Iya bener. Gimana gitu? Aduh gawat. Bisa ya gitu ya. Cuma ya oke, nggak apa-apa. Justru kelemahan kita lah yang menjadi keunikan kita. Betul nggak? Betul Kak. Oke. Yes. Dan akhirnya tapi kamu termasuk pekerja keras banget ya. Maksudnya bahkan ketika tour pun juga benar-benar keliling, really literally
tidur di darat, laut udara. Untunglah aku ini adalah orang yang nempel langsung molor. Jadi pesawat langsung, mobil langsung, dimanapun aku tuh gampang banget tidur. Ya, itu salah satu kekuatanku aku rasa karena aku fisikku hitungannya cukup kuat ya Kak. Dalam setahun aku gak pernah di opnam loh Kak, rata-rata. Serius Kak, serius. Aku itu drop hanya di bulan Desember karena Desember scheduleku cukup padat. Jadi biasanya aku drop pun gak sampai yang di opnam. Paling udah kayak lemes, jadi aku kayak suntik vitamin. Ya. Jadi aku tuh suntik vitamin tuh cuma di akhir tahun doang Kak. Jadi selama ini, jadi fisikku cukup kuat. Mama selalu bilang, anakku yang jarang banget sakit tuh aku. Gitu. Aku seumur hidupku nih, 30-an tahun ini aku masuk rumah sakit cuma 2 kali. Gitu. Jadi aku cukup punya fisik pertama yang kuat. Pas lagi lahir. Ya benar ya, itu masuk rumah sakit. Oke, 3 kali. 3 kali. Ya. Jadi ya fisikku cukup kuat sih Kak. Ya benar yang Kakak bilang itu tadi, menjaga juga aku. Iya, tapi pernah enggak sih burn out? Soalnya kadang-kadang aku suka ketemu sama orang yang awalnya memang suka banget dengan passionate banget tentang bidangnya, misalnya nyanyi gitu kan. Tapi ketika dia sudah overdoing it sampai kayak wah capek banget, lama-lama jadi burn out dan akhirnya jadi hilang, jadi mati rasa gitu, jadi nggak suka lagi, bahkan jadi benci, bahkan pengen udah ninggalin gitu dari dunia itu. Aku burn out nggak, tapi aku pernah merasa secara mentally drop dan merasa nggak percaya diri sebagai penyanyi, sampai kayak aku ngerasa kayak aduh ya udahlah ya, mungkin ya aku cuma ada di level ini aja, nggak bisa itu. Karena waktu itu aku ada di masa dimana ya karir kan pasti naik turun ya Kak. Aku ada di masa dimana aku merasa laguku tidak ada yang hits, laguku tidak ada yang laku, pekerjaanku off airku semakin menurun, permintaan aku nyanyi semakin menurun. Aku jadi kayaknya terus habis itu aku melihat sosial media di mana teman-teman seprofesi aku masih kerja kemana-mana, terbang kemana-mana, lagunya hits di mana-mana. Aku merasa sangat drop secara mental dan aku merasa kayaknya aku ya cuman penyanyi yang di sini aja deh. Kayaknya aku nggak bisa lebih dari ini. Kayaknya aku self pity banget waktu itu. Dan aku selalu compare myself dengan penyanyi yang lainnya. Gitu. Terus gimana cara kamu keluar dari perasaan seperti itu? Jadi aku tuh bersyukur Kak, karena aku di Bekasi aku punya komunitas rohani yang bantu aku untuk aku punya pembimbing rohani yang bantu aku untuk bisa kasih kekuatan. Dan aku punya komunitas yang ketika aku lagi drop atau apa mereka doain aku. Itu adalah hal yang sangat help aku di saat aku lagi drop gitu. Jadi aku tidak lari ke hal-hal yang negatif, tapi aku bisa lari ke hal yang ya bagi siapa lagi kalau kita nggak cari Tuhan waktu itu kan gitu. Jadi waktu itu aku dibantu, didoain, aku sharing, aku kayak counseling dengan pembimbing rohani, dan aku dibantu untuk ternyata aku menyadari kalau aku tidak effort banget ternyata di karirku. Jadi aku cuman waktu itu aku cuman ya udahlah, ada job nyanyi, ada rekaman, tapi aku tidak pernah put pikiran aku untuk aku harus ngapain ke depannya. Aku tuh orang yang tidak terplanning Kak. Jadi dalam 3 tahun terakhir aku baru belajar untuk punya goal, untuk punya planning ke depannya gitu. Aku dulu sangat moto hidupku adalah mengalir seperti air. Apa yang terjadi terjadilah. Kalau nggak terjadi ya udahlah. Mungkin bukan aku nggak sanggup apa gitu. Tapi kan sebenarnya aku menyadari aku malas dan aku nggak mau usaha. Aku tidak mau usaha lebih. Setelah waktu habis aku menang Idol, aku dapat banyak hal, segala hal gitu waktu itu. Terus aku kayak merasa nyaman nih di posisi itu. Aku tidak maintain aku punya karir, wajar aja gitu kalau ya mungkin waktu itu aku turun gitu. Nah, 2 tahun terakhir aku punya goal untuk menjadi orang yang lebih produktif. Salah satunya yang action plan yang aku lakukan, aku punya YouTube channel. Kemudian setelah aku selesai kontrakku dengan labelku yang lama, aku berkarir secara indie. Jadi aku punya lagu, aku nulis lagu sendiri. Aku tidak pernah nulis lagu sebelumnya Kak, kecuali lagu rohani gitu. Jadi akhirnya aku push myself, kamu harus bisa nulis. Aku dulu selalu gila ya, lu udah cantik, suara bagus, bisa nulis lagu lagi gitu. Aku ada iri hati ini sama salah satu penyanyi Indonesia yang luar biasa. Ya iyalah kamu apa, tapi ya aku nggak lakukan apa-apa gitu. Aku cuman bisa mengasihani diriku, tapi aku nggak lakukan apa-apa. Akhirnya waktu itu aku benar-benar push myself. Coba tulis lagu, coba produktif, coba buat YouTube channel apa segala macam. Aku pikirin, aku mulai. Akhirnya
dalam 2 tahun terakhir 2019 dan 2020 ini aku merasa kalau aku menjadi pribadi yang berbeda, terutama setelah pandemi ini. Wah, pandemi ini membuat aku jadi pribadi yang sangat berbeda gitu. Aku tidak pernah menyangka kalau dalam satu hari aku bisa melakukan 4-5 kegiatan yang berbeda. Dulu aku tuh sangat pemalas, Kak. Jadi kalau ada kerjaan aja keluar, kalau nggak ada kerjaan aku di rumah aja nggak ngapa-ngapain, kayak gitu. Sekarang aku bisa syuting ini, bisa ketemu sama ini, bisa meeting, bisa apa segala macam. Aku bisa lakukan banyak hal dalam satu hari. Terutama setelah pandemi. Karena nggak ada kerjaan, akhirnya mikir harus ngapain. Iya, tapi itu dia. Maksudnya pandemi ini mengubah hidup banyak orang. Pandemi ini benar-benar kayak Tuhan lagi ingin membelokkan kita ke arah yang berbeda. Betul gitu. Sekali, Kak. Ya, tapi kan namanya juga sesuatu yang baru dipaksa dengan keadaan itu pasti kan nggak nyaman. Benar. Ya kan. Bahkan sebenarnya ada saat-saat dimana mungkin kalau buat Noella sendiri itu sesuatu hal yang tidak mudah karena yang tadinya pemenang Idol sekarang pas pandemi jadi pengangguran. Betul sekali. Pengangguran banget. Yang tadinya bisa mendapatkan job sekarang benar-benar zero income dan harus bertahan hidup dari tabungan. Betul sekali. Itu benar seperti itu. Betul sekali. Jadi aku tuh sangat banyak kekurangan, Kak, termasuk di segi finansial. Aku itu dulu adalah orang yang tidak punya plan apa-apa dan berantakan banget finansial aku. Aku bersyukur aku punya mama orang Batak yang cukup keras. Jadi aku bisa punya rumah itu karena mamaku. Dia bilang harus nabung, harus punya rumah, harus gitu. Di tahun pertama aku menang Indonesian Idol, mama lihat-lihat kayaknya kamu nggak bisa pegang keuangan ya. Bagaimana kalau mama yang pegang? Oke, Ma, aku bilang gitu. Karena habis masuk hilang. Wah, itu aku gitu tuh. Masuk hilang. Wah, apalagi aku tuh anaknya tuh suka menyenangkan orang lain. Jadi yang penting orang happy, aku wah gitu kan. Terus tiba-tiba mama mulai memperhatikan, oke, mama pegang keuanganku. Akhirnya puji Tuhan aku bisa DP rumah yang akhirnya Agustus kemarin rumah aku udah lunas. Puji Tuhan. Aku buat status anak kampung punya rumah di ibu kota. Aku tahu perjuangannya nggak mudah, tapi ya sejak saat itu ya aku bisa berusaha lebih. Anyway, balik lagi, aku sangat tidak terplan. Jadi setelah yang aku bilang Kakak tadi, aku menemukan komunitas yang bisa buat aku grow secara spiritual, secara psikologis, secara pikiran. Aku tahu kalau aku harus berubah gitu. Salah satunya selain produktif adalah aku harus punya tabungan. Dulu aku tidak punya tabungan, Kak. Aku tidak punya. Jadi waktu itu 2018 aku mulai, pokoknya setiap kerjaan aku harus nabung. Akhirnya aku belajar lah tentang ternyata plan keuangan tuh begini, tabungan tuh harus berapa persen. Ini aku baru tahu, invest apa aku baru tahu. Aku baru belajar 2 tahun terakhir. Terus ya udah, akhirnya aku punya tabungan. Nah, itulah yang bisa menghidupi aku selama pandemi kemarin dengan zero income. Aku memuji Tuhan karena kalau aku tidak segera bertobat di finansial aku dalam beberapa tahun ini, wah mungkin aku udah kayak orang bingung juga yang nggak tahu harus ngapa-ngapain gitu. Itu yang membuat aku bisa masih tetap produktif, masih bisa tetap kerjain YouTube channel aku, dan masih bisa tetap menghidupi. Aku kan sekarang adikku yang bungsu, aku yang tinggal sama aku, sekolahnya sama aku, ya menghidupi rumah aku masih bisa jalanin itu gitu, Kak. Oke. Yes, berarti berterima kasihlah kepada mama yang keras yang menjadi menteri keuangan. Jadi memang menteri keuangan itu harus dipegang oleh seorang wanita. Betul sih, Kak. Kak. Betul. Aku belajar juga dari makku. Oke, tapi di tengah pandemi ini ya akhirnya kita dipaksa untuk kreatif, memikirkan cara baru dan mencoba hal-hal baru yang mungkin sebelumnya mungkin kita nanti aja deh, nggak apa-apa deh, cara yang lama juga masih bisa kok. Tapi ya saat ini mungkin ya there's no way out. Betul. Mungkin memang ini satu-satunya jalan untuk berubah, mencoba, berkarya. Betul. Betul sekali, Kak. Oke. Bagaimana cara kamu bisa tetap positif di tengah-tengah lingkungan situasi pandemi yang mungkin tidak mudah? Kayak tadi kan, of course bersyukur karena kita masih bisa bertahan dengan tabungan. Tapi kan setiap hari kalau kita ngelihat makin lama menurun, ya kan, terus kita juga nggak tahu ini kapan berakhir, pasti kan ada kekhawatiran. Gimana cara kamu menghilangkan kekhawatiran itu? Yang pertama, yang pasti hubungan sama Tuhan sih, Kak. Jadi ya aku bersyukur dalam beberapa tahun ini aku juga cukup punya hubungan yang dalam sama Tuhan, baik dalam komunitas aku dan dalam hubungan personal aku sama Tuhan. Itu yang sangat membantu aku untuk tetap
tetap sadar gitu, tetap punya pikiran yang benar gitu untuk menghadapi kehidupan aku sehari-hari gitu. Dan di samping itu aku sih punya prinsip gini Kak, kalau kita lihat ke atas nggak akan ada habisnya. Kalau kita lihat ke atas, nih orang ini punya ini, kita akan selalu compare gitu. Tapi kalau kita lihat ke bawah, kita pasti bisa bersyukur gitu. Jadi aku punya prinsip lainnya kayak keadaanku seperti apapun, keadaan finansialku seperti apapun, itu tidak boleh menghambat aku untuk membantu orang lain gitu. Jadi aku cukup aktif di kegiatan sosial, baik di untuk Papua maupun untuk hal yang umum gitu. Jadi itu aku untuk bantu hidup orang membuat aku tuh tetap bersyukur gitu. Aku sering visit ke rumah yang ya kurang beruntung. Aku support Hope Worldwide Indonesia gitu ya, di mana anak-anak yang nggak bisa sekolah, apa yang bisa aku lakukan untuk bantu. Nah, ketika aku melihat keadaan orang lain dan tidak fokus sama diriku sendiri, itu membuat aku bisa bersyukur. Dan aku tahu kalau hidupku tuh ternyata gak susah-susah amat gitu. Aku tuh masih sangat beruntung. Masih banyak banget orang yang hidupnya jauh lebih tidak beruntung dari aku gitu. Jadi mungkin itu salah satu hal yang membuat aku bisa tetap selain aku percaya Tuhan pasti take care hidup aku percaya dari aku lahir sampai sekarang ini aku melihat Tuhan kerja luar biasa dalam hidup aku. Masa sih gak bisa ngelewatin pandemi gitu kan. Jadi seumur hidup kan kita punya masalah yang kita bisa lewati. Ya pandemi salah satu masalah. Kalau dulu bisa lewatin pasti dia juga bisa gitu. Tapi salah satu caranya ya aku selalu melihat ke bawah dan ya kasih waktu aku untuk bantu orang yang di bawah supaya aku tetap bisa mensyukuri hidupku yang sekarang gitu kan. Oke. Amin. Ada gak sih ayat favorit yang selalu menguatkan kamu? Ya, cukup banyak ayat favorit. Ada waktu ya, aku bukain dulu ya. Aku lupa sih sebenarnya. Aku tuh kalau Kak Gina dia orangnya sangat menghafalkan ayat. Kalau aku sangat tidak menghafalkan ayat sebenarnya. Itu apa ya Kak, yang be still and know that I am your God. Oke. Aku juga bukan orang yang tahu ayat berapa, yang penting tahu message-nya. Oh ini dia. Mazmur 46 ayat 1, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah gitu. Be still and know that I am your God gitu. Itu ayat yang selalu bantu aku kalau keadaan lagi gak oke, kalau keadaan kayaknya di depan tuh gak bisa ngelihat gitu berapa step ke depan, kayaknya cuman buntu di depan nih, tembok nih gitu. Tapi ya diamlah dan ketahuilah kalau aku Tuhanmu. Ya Tuhan yang dari zaman dulu sampai sekarang take care hidup aku, keluarga aku, kakekku, sampai nenekku sampai sekarang. Ya Tuhan yang sama yang akan take care hidup aku. Amin. Dan kata pertamanya adalah diamlah gitu ya. Karena kadang-kadang manusia kita suka ribet. Dengan adanya keribetan di luar sana, akhirnya kita membuat aduh gimana nih gawat. Betul. Padahal actually stop. Ya benar. Can you just be quiet gitu kan. Betul sekali. Tenang dan sadar bahwa ya sebenarnya kamu gak perlu khawatir. Betul. Ya kan? Betul. Oke. Betul. Itu message juga sih buat saya juga. Karena kadang-kadang kalau untuk orang sibuk, kadang-kadang kita pengen banyak hal yang kita lakukan, terus banyak hal yang terjadi. Ya sometimes pikiran kita tuh susah banget untuk diberhentiin. Betul Kak. Apalagi kita mandiri ya, selalu kayak apa-apa pakai kekuatan sendiri gitu kan. Sampai kita lupa kalau kita punya Tuhan yang luar biasa yang bisa lakukan sesuatu untuk kita gitu. Kita sibuk lakuin sesuatu untuk diri kita padahal kita lupa punya Tuhan. Betul. Kemarin aku sempat ngobrol sama Yosi. Kak Yosi Mokalu. Yes, aku suka banget yang dia tuh mengingatkan bahwa ya sometimes kadang-kadang Tuhan itu lebih memilih orang yang mau daripada yang mampu. Wow. Kenapa? Karena kalau kita merasa mampu, ya kita akan ngerjain semua sendiri. Wow. Tapi kalau kita mau, tapi kita nggak tahu gimana cara, kita nggak mampu, ya kita akan selalu berserah dan meminta petunjuk yang di atas karena kita aja nggak mampu kan. Iya nggak sih? Wow. Itu keren banget Kak Yosi. Iya. Dan itu benar-benar tamparan ingatan banget sih buat aku. Iya benar. Buat aku juga Kak. Well akhirnya Kak di pandemi ini salah satu hal yang aku hasilkan adalah sebuah lagu yang itu sebenarnya adalah curhatan teman-teman aku yang mungkin secara mental mereka sangat terkena. Jadi pandemi ini kan pasti kena finansial apa semua pasti. Tapi yang lebih menyedihkan bagi aku adalah mental. Jadi mentalnya teman-teman aku tuh karena mereka ada yang sampai nggak pede lagi gitu untuk padahal ini orang
penyanyi hebat. Bagi aku belum apa-apa dia udah nyanyi hebat gitu. Tapi bisa sampai kayaknya gue give up nyanyi deh. Kayaknya gue akhirnya udah gak merasa percaya sama dirinya sendiri karena karena pandemi ini. Akhirnya aku punya tim, dibantu sama Mas Alam Urbah, kita buatlah satu lagu yang lagu itu sebenarnya untuk kasih semangat, untuk kasih percaya kalau dia tidak akan meninggalkanmu, percaya kalau yang terbaik pasti datang, percaya. Jadi kasih semangat, karena yang buat aku sedih pandemi ini lebih mengenai tentang mental dan psikologi daripada cuman kalau kehilangan pekerjaan apa segala macem gitu. Kehilangan pekerjaan kita bisa berusaha lagi, tapi kalau mental yang udah di-hit, aku punya temen sampai kayak kosong, sampai nggak tahu harus ngapain, kayak orang kehilangan passion. Padahal orang ini adalah orang yang sangat passionate sebelumnya gitu. Iya. Cukup sedih sih Kak. Dan diberi judul Kehidupan. Betul sekali Kak. Because that's reality. Yep. Oke, kita bahas lagunya ya. Siap. Ini ntar kita pasang cuplikan lagunya. Yeay. Kehidupanku. Oke, karena ini lagu yang kamu ciptakan. Aku bersama dengan Alam Urbah dan Jericho. Oke. Chico Jericho? Jericho aja gak pakai Chico. Oke. Aku sampai kaget tuh Chico Jericho. Tak GR lagi tuh anak bisa main sama Chico Jericho. Jericho aja gak pakai Chico. Dia adalah produser aku. Oke. Nice. Nah, Oke, ini saya selalu percaya bahwa setiap lagu itu pasti ada cerita di baliknya. Betul. Dan setiap lirik itu juga pasti adalah curahan apa yang terjadi di pikiran, hati, dan perasaan ya. Betul. Oke. Jadi nanti Noella harus nyanyi nih. Siap dong. Oke. Nanti diberhentiin ya. Kalau nggak diberhentiin aku nyanyi terus. Oke. Mungkin kalau gitu nyanyi dulu singkat, terus nanti kita bahas liriknya. Mau live-nya doang atau bebas? Aku song sama ref lah ya. Oke. Aku merasakan yang kau rasakan. Aku juga mengerti rasanya kecewa. Setiap masalah hanya ujian. Berlututlah bahagia. Akan ku lawan dengan indah. Dunia yang megah penuh pesona. Ku ingin jadi seperti dulu yang penuh percaya diri. Percaya padaku, dia takkan meninggalkanmu. Percaya dirimu, semua pasti akan berlalu. Percaya mimpimu, dia selangkah di depanmu. Percayalah satu, kau tercipta untuk sesuatu yang terbaik akan datang. Tadi Noella bilang minta tolong dibertiin ya, padahal saya nggak mau bertiin karena aku sadar diri. No, it's nice. Wow, thank you. Aku percaya kata-kata itu adalah doa ya. Betul. Jadi kalau kita bilang bahwa ya itu kita terlahir untuk sesuatu, selalu ada jalan yang terbaik itu nanti akan dibukakan. Itu amin. Yes. Amin. Yes. Okay. Ini Mas Alam Urbah yang buat liriknya. Mas Alam, I love you so much. Oke. Ini berarti kapan nih? Bulan apa ini dibuat? Ini tuh kita rilisnya bulan September kalau tidak salah, September akhir kalau nggak, ya September akhir kita rilisnya. Tapi lagu ini tuh kita sudah buat dari sekitar bulan Juni Juli, ketika lagi teman-teman kami terutama para musisi lagi sangat drop secara mental. Itu tadi yang aku cerita sama kakak, karena waktu itu akhirnya kan ekonomi udah mulai running nih di bulan Juni Juli ya Kak. Banyak pekerjaan sudah mulai jalan, tapi entertainment tetap mati waktu itu. Masih belum bisa apa-apa gitu. Jadi itu hit banyak orang, banyak teman-teman dekat kami yang mereka cerita sama kami, ya kita nggak bisa lakukan apa-apa, ya kita tuangkan lewat lagu.
Iya, karena banyak yang tadinya mau konser jadi batal, yang tadinya udah tour, udah ada schedule-nya, terus tiba-tiba jadi nggak jadi semua. Iya kan? Oke. Dan itu dirasakan semua kalangan, khususnya pekerja seni. Oke. Apa message dari Noella untuk nyemangatin sesama teman-teman, bukan hanya pekerja seni ya, tapi semuanya mungkin juga terdampak? Ya, masalah hidup itu pasti akan ada gitu. Jadi aku tadi sempat sampaikan ya, kalau sampai kayak aku sampai usia 32 tahun Tuhan sertai hidupku, masalah aku dimusuhin papaku 5 tahun, banyak sekali kegagalan yang aku alami, tapi aku bisa lewatin itu. Ya pasti masalah yang satu ini juga kita bisa lewatin gitu. Masalah pandemi ini kita bisa lewatin. Mungkin aku mau mengajak kayak mari kita cari hal positif yang bisa kita lakukan. Pasti ada hal positif yang bisa kita ambil kok. Jadi jangan stop di entertain yourself dengan negative thought, tapi coba lihat positifnya. Karena kalau kita cuman stop di hal yang negatif, ya itu buat kita makin drop, makin nggak bisa berdiri gitu. Jadi kita melakukan ini bersama-sama. Nggak cuman kalian, nggak cuman saya, semua orang di dunia, nggak cuman di Indonesia, semua orang di dunia menghadapi hal yang sama. Jadi we're on this together. Kita lalu ini bisa bersama-sama. Mungkin nggak ada yang tahu ya kapan pandemi ini akan berakhir. Bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan gitu. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa pandemi ini akan berakhir. Pasti akan berakhir. Cuma nggak tahu aja tanggalnya kapan, tapi pasti akan berakhir. Artinya ya berarti semua akan baik-baik saja. Kita pasti akan bisa melalui semua ini. Jadi ya jangan menyerah di saat ini. Justru kadang-kadang di saat susah ini ya kita harus saling lebih solid, saling menguatkan satu sama lain. And it's fine. Sometimes it's okay not to be okay. Kayak drama Korea. Baru ngomong. It's okay not to be okay. Udah nonton ya Kak? Aku belum nonton. Aku juga, tapi udah kayak kepo. Cuma sering banyak yang nyebutin. Tapi emang it's okay sih. It's okay not to be okay. Tapi bukan berarti is okay nggak ngapa-ngapain dan akhirnya pasrah dan menghakimi diri sendiri. Jadi it's not okay, tapi kita harus tetap berjalan. It's not okay, tapi kita harus tetap berkarya. Ya kan? It's not okay, tapi kita harus tetap maju. Nggak bisa jalan di tempat ya Kak? Nggak bisa jalan di tempat, harus maju. Oke, berarti kalau mimpinya dari Noella apa nih? Kan sekarang harus buat perencanaan perencanaan langsung dites. Enggak bukan tes. Jadi what's next for you? Apa yang kalau kamu misalnya ada kertas ajaib nih, dimana apapun juga yang kamu tuliskan di situ bisa menjadi kenyataan. Gitu. Jadi apa yang ingin kamu buat, apa yang ingin kamu wujudkan? Aku punya mimpi, aku punya harapan, dan ada hal yang aku mau lakukan ke depannya, terutama untuk Papua. Aku nggak tahu, tapi memang walaupun aku punya darah Batak, tapi Papua itu sudah kayak ada di sudut hatiku yang terdalam gitu Kak. Jadi aku punya banyak beban melihat keadaan Papua, terutama adik-adikku baik dalam pendidikan maupun dalam bidang musik gitu. Nah, kedepannya aku pengen, walaupun saat ini aku belum tahu caranya seperti apa, tapi aku pengen aku bisa bantu adik-adikku, terutama adik-adikku di bidang musik. Jadi gini, YouTube channel aku selalu kolaborasi dengan rapper dari Papua. Next aku akan keluarkan satu lagu dengan penyanyi ini, dia lagi hits di Papua, namanya Mace Purba. Lagunya di TikTok banyak banget gitu. Jadi tapi karena dia maksudnya dari daerah, mungkin dia masih banyak sekali belum tahu hal-hal yang profesional di industri musik. Jadi aku sedih kemarin diceritain kayak jadinya banyak dimanfaatkan gitu ya. Jadi aku sedih gitu karena dia tidak tahu caranya seperti apa. Dia tidak tahu mungkin daftarin lagunya gimana. Dia nggak tahu. Jadi mungkin lagunya dipakai dengan banyak hal tapi dia nggak dapat apa-apa gitu. Kayak sedih banget. Padahal zaman sekarang royalti apa itu sudah sangat jelas, copyright itu sudah sangat disusun dengan jelas gitu. Jadi ya aku punya harapan suatu saat nanti mungkin aku tidak tahu apa, tapi aku bisa lakukan sesuatu untuk adik-adikku di Papua gitu. Entah mungkin aku punya manajemen, aku punya label, atau aku punya apapun yang bisa menaungi mereka dan membantu mereka supaya
istilahnya nggak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, hanya mau ambil skillnya doang gitu. Nah, aku pengen adik-adikku di Papua, di Indonesia Timur lebih maju lagi, kalau bisa lebih sukses lagi daripada aku ke depannya gitu. Ya sekarang kan di Papua belum ada gitu kan Kak, kayak perusahaan yang tentang industri musik tuh belum ada. Jadi mungkin nggak tahun depan, tapi mungkin jangka panjangnya aku pengen ya bisa lakukan sesuatu untuk Papua, terutama di bidang musik dan sosial budaya juga. Amin, 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 amin. Karena ya memang Papua itu udah ada di darah kamu ya. Jadi kemanapun kamu pergi, ya pasti itu satu hal yang bukan hanya ada di pikiran, tapi juga ada di hati. Betul, betul Kak. Oke, jadi dari Papua merantau ke seluruh Indonesia dan kembali lagi ke Papua untuk membangun Papua. Untuk membangun Papua. Amin. 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 Aku pernah ke Papua beberapa kali. Ke Jayapura, Merauke, gitu. Nyanyi Kak? Enggak, astaga. Kirain manggung guys. Langsung insecure. Enggak lah, gak nyanyi. Apa yang nyanyi. Nanti aku tanya aja deh di YouTube channel aku. Soal Papua. Boleh. Seru. Oke. Dan harus subscribe dong channel YouTube-nya Noella Mikelia. Boleh di subscribe kalau nggak keberatan. Yes. Bisa di follow, di subscribe, di like, di komen, di share. Dan mungkin mau ada ide-ide apa ke depannya boleh untuk tentang Papua ataupun Indonesia Timur. Aku suka angkat tentang Papua dan Indonesia Timur. Oke, sip. Ntar gantian, ntar kita akan ngobrol-ngobrol lagi di channelnya Noella. Yes. Oke, so thank you so much sekali lagi buat Noella. Sama-sama Kak. Ini seru banget, kayak nggak berasa ya gitu. Iya. Karena kamunya sih yang seru. Oh gitu, nggak kok Kakak juga kok. Dan kopinya yang buat melek. Thank you. Sukses buat kamu. Amin. Oke, mau rambut pendek, rambut panjang, wah tetap cantik. Kakak lebih suka rambut pendek atau panjang? Aku lebih suka, jujur ya. Aku lebih suka pendek sih. Kita sehati. Karena pendek tuh karena mungkin pertama kali aku tahu Noella kan udah ter-anchored-nya tuh dengan gayanya yang style seperti itu gitu. Jadi aku kalau suruh pilih dan memang harus memilih walaupun susah, aku lebih suka yang pendek. Thank you gitu. Kak. Nanti habis aku nikah aku potong. Tunggu, ini nikah sama siapa? Pacarnya gak punya. Tapi aku selalu ingat nih, ini salah satu pesan yang akhirnya mengubah hidup aku juga. Apa Kak? Maksudnya kan kita selalu bilang di hidup ini kan kita harus melihat dulu baru percaya. Ya kan, mana buktinya, mana jodohnya yang mana. Tapi kan kita selalu yakin bahwa kita percaya dulu baru melihat. Ya nggak? Kalau kita percaya, nanti kita akan melihat itu akan terjadi. Berarti aku percaya tahun depan aku nikah. Amin. Ini ngomongnya sambil yakin gitu. Ya, aku percaya kalau jodohku udah dekat gitu aja lah, kayak gimana. Oh iya, kayak turun. Jangan ke aku dong, kayak yang atas. Tuhan. Mungkin dia juga ketawa-tawa kali ini. Aduh, ini anak gimana sih? Ya makasih ya Kak, itu menjadi petua yang aku akan bawa pulang. Amin. Kan Regina juga ini kan. Regina kan juga udah. Iya, betul. Okay. Regina udah. Lanjut. Berarti tinggal aku mengikuti. Ya. Amin. Oke. Udah, ntar nggak habis nih. Lanjut ngobrolnya. So thank you sekali lagi buat Noella. Thank you for sharing. Dan seperti yang saya selalu bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Noella hari ini bisa memberikan pembelajaran berharga buat kalian semua. Amin. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Yes. Semangat. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.